Salam semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita serahkan hati kepada Tuhan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami masih bisa bangun, masih bisa datang ke sekolah, masih bisa berkumpul dengan teman-teman kami, masih bisa berkumpul dengan orang tua kami, Tuhan, masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar sesuatu yang baik melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku sering mikir kayak semakin kita bertambah besar tuh rasanya semakin banyak juga hal yang kita pikirin. Mungkin dulu waktu kita masih kecil tuh kita mikirnya paling cuma main, terus besok mau jajan apa, besok dimasakin mama apa gitu kan. Dan rasanya tuh beda banget sama sekarang. Sekarang tuh kita kayak ngerasa hal-hal yang gak penting tuh masuk di pikiran kita gitu, kayak kita tuh mikir masa depan yang akan datang, terus kayak kita tuh mikir sesuatu yang mungkin belum yang mungkin kita nggak tahu akan terjadi atau enggak, tapi kita udah boleh pikirin. Jadi kayak bener-bener hal-hal yang belum terjadi tuh hal-hal yang belum terjadi tuh kita udah khawatirkan dari sekarang gitu. Nah, yang lucunya seringkali saat satu masalah selesai tuh tiba-tiba muncul masalah lain. Misalnya kita pengen cepat selesai ujian karena mikir setelah ujian selesai pasti bakal ngerasa tenang. Tapi setelah ujian selesai ternyata masih ada hal lain yang harus dipikirkan. Ya, kita pengen cepet naik kelas, tapi setelah naik kelas ada tantangan baru gitu. Ada tantangan yang harus kita jalani lagi. Nah, kayaknya hidup tuh selalu gitu gak sih teman-teman? Kayak selalu ada sesuatu yang kadang kita tunggu supaya kita bisa merasa lebih tenang, merasa lebih lega atau bahagia. Tapi ya pasti cobaan akan datang. Kita nggak bakal bisa tenang di situ-situ aja. Nah, jadi kadang tuh aku bertanya ke diri sendiri, sebenarnya kapan sih manusia tuh ngerasa cukup? Karena kalau dipikir-pikir tuh ya, banyak hal yang dulu pernah kita inginkan dan sekarang kita udah miliki, tapi kita belum merasa cukup. Kayak misalnya nih, dulu mungkin kita pengen masuk ke sekolah ini, sekolah SMA 13 ini. Dan sekarang kita udah ada di sini. Dulu kita pengen punya teman-teman yang deket sama kita, dan sekarang teman-teman itu udah kita punya gitu. Dulu kita berharap bisa melewati masalah tertentu dan ternyata kita berhasil melewatinya. Tapi anehnya nih, setelah kita dapet tuh kita kayak ngerasa kurang gitu, kayak kurang puas. Kita dapet tapi kita kayak masih janggal gitu. Nah, jadi waktu aku membaca Alkitab ada satu ayat yang benar-benar menarik buat aku. Ayat ini tuh ada di Pengkhotbah 7 ayat 14. Yaitu yang berbunyi, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, Allah yang membuat yang satu seperti yang lain. Nah, menurutku ayat ini tuh sederhana, tapi dalam banget maknanya. Karena ayat ini tuh seperti mengingatkan kita bahwa hidup memang terdiri dari hari-hari yang baik dan hari-hari yang tidak baik. Ada hari ketika semuanya terasa berjalan sesuai rencana, kita ngerasa kayak lega gitu. Ada juga hari ketika kita mendapatkan kabar baik, mendapatkan misalnya nilai yang memuaskan atau merasa sangat bersemangat menjalani hidup. Tapi ada juga hari ketika kita merasa kecewa, merasa lelah, merasa gagal, atau bahkan kita ngerasa sendirian. Dan ternyata Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita tuh akan selalu berada di posisi yang nyaman. Tuhan tidak bilang kalau setelah kita percaya kepadanya semua masalah akan hilang. Justru Tuhan tuh mengingatkan bahwa semua orang akan mengalami masa yang baik dan masa yang sulit. Bedanya saat masa sulit itu datang, kita tahu bahwa kita tidak menjalaninya sendirian. Nah, aku rasa salah satu hal yang paling sering membuat kita lelah adalah kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain.
Apalagi sekarang kita kan bisa tuh lihat kehidupan orang lain hanya dengan layar HP, dengan media sosial pastinya. Nah, kita melihat orang yang prestasinya banyak, orang yang kelihatannya tuh kayak bahagia terus, atau orang yang sudah punya tujuan hidup jelas, lalu tanpa sadar kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kayak kita mulai ngerasa tertinggal, kita mulai merasa hidup kita tuh kayak biasa aja. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, kita tuh sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu kehidupan orang tuh kayak gimana. Kita hanya melihat bagian yang ingin mereka tunjukkan kepada kita. Nah, kita nggak melihat perjuangan mereka, ketakutan mereka, atau bahkan masalah yang mereka hadapi ketika orang lain nggak pernah melihat mereka. Karena itu mungkin masalahnya bukan hidup kita yang kurang baik, tapi mungkin masalahnya kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain sampai lupa menghargai kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Aku juga sadar sih kalau kadang kita tuh terlalu sibuk menunggu masa depan sampai kita lupa menikmati hari ini. Kita bilang nanti kalau udah lulus pengen deh kuliah di tempat yang kita inginkan tercapai dan semuanya tenang selesai, nggak ada lagi yang ganggu. Terus nanti kalau sudah berhasil pasti hidup akan lebih enak. Padahal belum tentu juga loh. Bisa jadi beberapa tahun lagi kita justru merindukan masa-masa yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin kita akan merindukan suasana kelas, suara teman-teman yang berisik, momen bercanda sebelum guru datang, atau hal-hal kecil yang sekarang terasa biasa aja. Karena seringkali kita baru sadar sesuatu itu lebih berharga setelah semuanya lewat. Nah, jadi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mungkin itu adalah belajar menikmati yang namanya proses. Belajar bersyukur meskipun hidup kita belum sempurna. Belajar percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dan belajar berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Karena Tuhan itu punya waktu dan rencana yang berbeda untuk setiap orang. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Nah, Bapa dan Putra dan Kudus. Bapa yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami ini Tuhan, baik saat kami sedang senang maupun saat kami sedang menghadapi kesulitan. Tolong kami agar tidak mudah mengeluh, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan kami. Ajarilah kami untuk mensyukuri setiap hari yang Engkau telah berikan dan mempercayai rencanamu dalam hidup kami. Berkati kegiatan belajar kami hari ini Tuhan, dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.